Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Selamat pagi para siswa didik sekalian. Perkenalkan, nama saya Bapak Andreas Herminto SAG, Guru Agama Katolik SMP Negeri 2 Ngabang. Pada kesempatan yang baik ini, di tengah wabah virus corona, kami tetap memberikan materi pelajaran, khususnya materi pelajaran yang belum sempat tersampaikan untuk bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini. Adapun pelajaran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah pelajaran Agama Katolik kelas 8 semester genap. Ada sebanyak 2 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk pelayanan gereja Katolik. Ini bisa kalian buka dalam buku siswa halaman 97 sampai dengan 101. Di sini kalian bisa amati gambar-gambar bentuk pelayanan yang dibuat oleh gereja. Salah satunya pelayanan yang diberikan oleh putra-putri altar atau misdinar. Ada pertanyaan yang muncul di dalam benak kita sekalian. Apa saja bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja Katolik? Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang bentuk-bentuk pelayanan di dalam gereja kita? Apa saja manfaatnya dalam kehidupan iman kita? Bagaimana sikap dan keterlibatan apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan kita bagi gereja? Para siswa sekalian, ada 5 bentuk pelayanan gereja. Yang pertama yaitu diakonia atau pelayanan. Yang kedua, koinonia atau persekutuan. Yang ketiga, liturgia atau pengudusan. Yang keempat, kerigma atau pewartaan. Dan yang kelima yaitu martiria, kesaksian iman. Nah, adapun dasar biblis dari bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja Katolik didasarkan pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, di mana di situ dikisahkan cara hidup jemaat perdana. Mereka hidup dalam persaudaraan. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Mereka percaya kepada Allah. Di antara mereka selalu ada yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan tulus hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Para siswa sekalian, berikut kami jelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja itu. Yang pertama, diakonia. Diakonia atau pelayanan adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Nah, contohnya di dalam paroki kita ada poliklinik, dana solidaritas, kemudian bisa juga berupa yayasan yatim piatu dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, koinonia atau persekutuan. Koinonia adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Allah dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kita bisa lihat sendiri dalam paroki kita ada berbagai bentuk persekutuan yang ada di paroki kita seperti WKRI, Pemuda Katolik, Kring atau lingkungan-lingkungan yang setiap minggu selalu
berdoa bersama. Dan juga mungkin di tempat lain ada kelompok Legio Maria, Marriage Encounter atau ME, dan sebagainya. Itulah bentuk dari koinonia atau persekutuan. Yang ketiga yaitu liturgia. Liturgia atau karya pengudusan adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat beriman, baik secara personal maupun komunal, baik yang sakramental maupun yang non-sakramental. Contohnya kita bisa lihat dan alami sendiri, yaitu perayaan Ekaristi, ibadat sabda di stasi-stasi, doa novena, doa rosario, jalan salib, berbagai adorasi, misa penyembuhan, juga doa-doa sel seperti KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, kegiatan doa arwah di makam, dan sebagainya. Itulah salah satu bentuk dari karya pengudusan gereja. Yang keempat yaitu kerigma. Kerigma yaitu karya pewartaan. Adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, bisa berbentuk sharing pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman yang benar. Banyak contoh yang dilakukan oleh gereja, seperti pelajaran agama di sekolah-sekolah, pelajaran untuk calon baptis, pelajaran persiapan penerimaan krisma, kursus persiapan perkawinan yang dilakukan setiap bulan di paroki kita. Juga ada katekesi umat, kemudian khotbah atau homili yang diberikan oleh pastor atau imam dalam gereja Katolik, dan sebagainya, banyak lagi yang lain. Selanjutnya yang kelima, karya gereja atau bentuk pelayanan gereja yang kelima yaitu martiria. Martiria atau kesaksian hidup adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta umat dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, termasuk saat-saat sekarang di mana wabah COVID-19 sedang menyebar. Sebagai orang Katolik, kita harus memiliki kesaksian hidup, mungkin lewat membantu sesama keluarga yang kurang mampu. Kesaksian hidup dapat diwujudkan dengan cara hidup yang benar dan juga membela iman, bahkan sampai mengorbankan jiwa. Pada masa dahulu, di awal-awal pewartaan Injil, dalam gereja perdana banyak berjatuhan martir di dalam gereja Katolik, seperti martir Stefanus. Nah, siswa didik sekalian, kita sudah ketahui bentuk pelayanan gereja. Selanjutnya, apa kira-kira bentuk-bentuk pelayanan gereja yang bisa dilakukan oleh remaja? Remaja seusia kalian anak SMP. Nah, dalam gereja dibuka peluang bagi kita untuk ikut melayani gereja, untuk ikut terlibat dalam pelayanan gereja. Sebagai contoh yang pertama, bisa ikut PPA, Putra Putri Altar atau Misdinar. Nah, ini perannya sangat besar, di mana kalian bisa terlibat membantu pastor dalam liturgi, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, kalian juga bisa terlibat memimpin ibadat sabda di lingkungan atau stasi. Kalau di SMP 2 Ngabang, setiap minggu siswalah yang disuruh untuk menjadi pemimpin ibadat sabda dalam program Kamis Religius. Yang ketiga, kalian juga bisa bertugas menjadi lektor atau pembawa bacaan dalam perayaan Ekaristi atau liturgi-liturgi lain. Yang keempat, bisa juga bertugas sebagai pemazmur. Dan yang kelima, kalian juga bisa bertugas sebagai kelompok kor untuk memeriahkan dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Walaupun untuk masa sekarang kita hanya bisa ikut perayaan Ekaristi atau misa lewat siaran live streaming,
di rumah masing-masing. Kemudian materi yang kedua yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai sakramen inisiasi. Kalian bisa lihat di buku siswa halaman 115 sampai dengan 125. Nah, apa itu sakramen inisiasi? Siswa-siswa didik sekalian yang saya banggakan, kata inisiasi berasal dari bahasa Latin inire, berarti masuk ke dalam, atau initiare, yang berarti memasukkan ke dalam. Jadi inisiasi adalah perayaan ritual yang menjadi tanda masuknya seseorang ke dalam sebuah kelompok, dan juga menjadi tanda diterimanya seseorang menjadi dewasa. Nah, sakramen inisiasi ini adalah sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik yang memasukkan seseorang ke dalam anggota gereja atau melantik seseorang menjadi dewasa dalam iman. Dalam gereja Katolik kita tahu ada 7 sakramen. Yang pertama sakramen baptis. Yang kedua sakramen pengakuan dosa. Yang ketiga sakramen Ekaristi. Yang keempat sakramen Krisma. Yang kelima sakramen perkawinan. Yang keenam sakramen pengurapan orang sakit. Dan yang ketujuh sakramen imamat. Nah, ada 3 sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi, yaitu yang pertama sakramen baptis, kedua sakramen Ekaristi, dan ketiga sakramen Krisma atau penguatan iman. Sakramen baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Dengan sakramen baptis, orang secara resmi diterima menjadi warga gereja Katolik. Nah, sakramen baptis merupakan dasar dari seluruh kehidupan Kristiani, pintu menuju hidup baru dalam roh. Melalui pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Sakramen baptis ini biasa diterimakan oleh seorang pastor atau imam melalui upacara penerimaan sakramen baptis. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Inisiasi berikutnya yaitu adalah sakramen Ekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yakni Eucharistian, yang berarti puji syukur. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri. Kristus Yesus yang telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk kita, agar kita pun ikut ambil bagian dalam pengorbanan dirinya. Ekaristi adalah misteri dan puncak iman kita, di mana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita demi menembus dosa-dosa kita. Dia telah memberikan dirinya bagi kita sebagai roti hidup sepanjang ziarah kita di dunia ini. Sebelum Yesus disalib, ia mengadakan perjamuan bersama para rasulnya. Peristiwa itu kita kenal dengan perjamuan malam terakhir. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Roti dan anggur yang sudah dikonsekrir lewat doa syukur agung oleh seorang imam adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Ada pertanyaan dalam hati kita. Apakah roti dan anggur yang kita terima sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus? Nah, ini siswa-siswa sekalian, ada dasar biblisnya, yaitu dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Bisa kalian buka di rumah. Yesus mengambil roti dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Lalu ia juga mengambil piala yang berisi air anggur, lalu berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dalam dogma gereja Katolik tentang Ekaristi terdapat dalam dokumen Konsili Vatikan II, dalam konstitusi Sacrosanctum Concilium tentang liturgi suci, yang menegaskan bahwa dalam perayaan Ekaristi Yesus hadir secara realis presensia. Maksudnya adalah bahwa roti dan anggur yang kita terima dalam perayaan Ekaristi itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus.
Yang ketiga, sakramen Krisma atau penguatan adalah sakramen yang menandai kedewasaan seseorang secara iman. Sakramen Krisma merupakan salah satu bagian dari sakramen inisiasi. Nah, siswa didik sekalian yang saya banggakan, sakramen Krisma memberikan meterai bagi orang-orang yang telah dibaptis, agar mereka diperkaya dengan anugerah Roh Kudus, agar iman mereka semakin dikuatkan, dianggap dewasa secara imani, diberi tanggung jawab sebagai saksi-saksi Kristus untuk membela imannya, baik dari segi perkataan, sikap, dan perbuatan hidup sehari-hari. Demikian materi pembelajaran yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian dan atensinya kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di rumah untuk selalu pakai masker kalau berjalan. Pulang dari pasar, dari belanja, jangan lupa untuk rajin-rajin mencuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19. Study from home, good luck. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.